Seperti yang sering kami sampaikan bahwa secara pribadi hubungan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo adalah hubungan yang baik, saling menghormati dan juga memiliki kesejarahan yang panjang. Sehingga tentu saja ini menjadi suatu landasan yang baik ya, di dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Tapi kemudian dalam Rakornas PAN Pak Prabowo sempat menyebutkan soal pemerintahannya tidak ingin diganggu, jangan diganggu kalau tidak mau bergabung begitu. Lalu kemudian juga sempat mencolek soal Bung Karno adalah milik semua, bukan milik satu partai begitu. Ini apakah PDI Perjuangan merasa tersindir begitu dengan pernyataan ini? Terkait dengan Bung Karno, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, memang Bung Karno tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi milik warga bangsa juga. Karena Bung Karno bercita-cita untuk merombak sistem internasional yang anarkis menjadi sistem internasional yang mengedepankan kesetaraan antar warga bangsa, yang menentang berbagai bentuk penindasan dalam seluruh aspek kehidupan, mengedepankan kemanusiaan, keadilan. Bahkan Bung Karno mengusulkan Pancasila menjadi piagam dari perserikatan bangsa-bangsa untuk membangun suatu tata dunia yang baru. Nah, bagi PDI Perjuangan, kesejarahan dengan Bung Karno itu sangat kuat karena akar dari PDI Perjuangan adalah PNI yang didirikan oleh Bung Karno dan menggelorakan suatu semangat kemerdekaan Indonesia saat itu dengan mengorganisir rakyat. PDI Perjuangan secara konsisten menjabarkan ide, gagasan, pemikiran, cita-cita Bung Karno dalam seluruh nafas kehidupan partai dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga karena emotional bonding itulah PDI Perjuangan yang paling konsisten di dalam menjabarkan ya seluruh pemikiran Bung Karno itu, khususnya terkait dengan ideologi Pancasila, spirit mewujudkan Trisakti. Sekiranya partai lain juga akan menjalankan hal yang sama dengan PDI Perjuangan, dengan emotional bonding Bung Karno, pemikiran-pemikiran Bung Karno, ya tentu saja kami welcome. Dan kemudian terkait dengan bagaimana tatanan sistem pemerintahan dibangun, ya kita melihat bahwa bagian dari suatu hukum alam tentang pentingnya check and balances, tentang pentingnya fungsi-fungsi di dalam teori politik. Ada yang berada dalam pemerintahan, ada yang berada di luar pemerintahan, ada yang menjalankan fungsi-fungsi penyeimbang, sehingga representasi dari rakyat itu betul-betul terwakili. Nah, bagaimana sikap PDI Perjuangan? Kami belum memutuskan hal itu, karena menyangkut hal yang sangat strategis. Kami mendengarkan bagaimana masukan anak ranting, PAC, DPC, masukan arus bawah. Karena PDI Perjuangan adalah partai yang dibangun dari kekuatan arus bawah itu. Rapat Kerja Nasional akan membahas beberapa hal yang strategis terkait dengan evaluasi pelaksanaan pemilu tahun 2024, konsolidasi partai dalam rangka pilkada serentak dan juga persiapan kongres yang akan datang, dan juga persoalan yang sangat penting menyangkut kehidupan kita, masalah pangan. Karena terbukti pangan ini terus-menerus mengalami kenaikan, jangan sampai akibat global warming, akibat persoalan geopolitik, lalu Indonesia tidak terdepan di dalam memelopori kedaulatan di bidang pangan itu. Sehingga masalah pangan juga merupakan hal yang sangat strategis untuk dibahas di dalam rapat kerja nasional. Rakernas juga akan menggelorakan suatu api perjuangan. Ya, karena itulah nanti ada beberapa simbol-simbol strategis bagaimana api perjuangan yang menyatu dengan kekuatan rakyat itu ditampilkan di dalam seluruh acara rapat kerja nasional yang kelima. Mas, tapi yang paling ditunggu adalah pertemuan antara Pak Prabowo dengan Mas. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara agar bisa mengakomodasi yang jumlahnya maksimal dari 34 menjadi 40. Kalau PDIP melihatnya perlu nggak sih, Mas, revisi tersebut dilakukan sebelum pelantikan? Suasana kebatinan ketika Undang-Undang Kementerian Negara itu dibahas, itu bagian dari suatu representasi bagaimana negara menjalankan suatu fungsi-fungsi dasar di dalam melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan juga fungsi yang sangat penting di dalam tata pergaulan dunia. Sehingga itulah yang kemudian dijabarkan di dalam pemerintahan, dan kemudian ada yang mandatori oleh Undang-Undang Dasar seperti tentang Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, kemudian fungsi-fungsi dasar yang dijalankan oleh negara seperti kesejahteraan sosial, kemudian keuangan negara dan sebagainya. Sehingga hal-hal yang mandatori itu dibahas di dalam undang-undang kementerian negara tersebut, yang tentu saja juga melihat bahwa seluruh desain dari kementerian negara itu kan bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara, bukan untuk mengakomodasikan seluruh kekuatan politik. Ini yang harus dibedakan, apalagi kita menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan, persoalan ekonomi yang kita hadapi, pelemahan rupiah, masalah tenaga kerja, bahkan kemudian deindustrialisasi, hal-hal yang terkait dengan tingkat pendidikan kita, kualitas kesehatan kita. Sehingga menghadapi persoalan-persoalan dan juga dampak geopolitik global diperlukan satu desain yang efektif, yang efisien, bukan untuk memperbesar ruang akomodasi, karena kepemimpinan nasional di dalam memanage negara melalui struktur yang efektif, yang efisien, struktur yang mampu mengorganisir seluruh persoalan bangsa menjadi suatu solusi yang dirasakan rakyat, itulah yang paling penting di dalam merancang kabinet. Mas, artinya revisi tersebut kurang efisien dan tidak. Ya, dalam pandangan PD Perjuangan, kami percaya bahwa dengan undang-undang kementerian negara yang ada sebenarnya masih visioner untuk mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa dan negara saat ini. Tetapi ya tentu saja setiap presiden punya kebijakan tersendiri. Zaman Ibu Megawati Soekarno Putri antara Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dijadikan satu. Kemudian pada periode pertama Bapak Presiden Jokowi kita melihat itu terjadi pemisahan dan kemudian dibentuk Badan Ekonomi Kreatif misalnya. Jadi setiap presiden sesuai dengan mandatnya tentu saja punya suatu kewenangan. Tetapi bagi PD Perjuangan, undang-undang kementerian negara yang ada itu sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara di dalam menyelesaikan masalah rakyat dan juga mencapai tujuan bernegara. Mas, apakah pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo yang belum terlaksana itu ada sinyal bahwa ada komunikasi yang mandek, dan itu kan dibahasnya udah lama ya, sebelum Lebaran bahkan wacana itu muncul, dan apakah faktor Pak Presiden yang menjadi penghalang bahwa tidak ada keinginan? Ya, dalam momentum yang tepat ya, setelah agenda-agenda partai dijalankan, pertemuan akan dapat dijalankan. Kan kita kan punya agenda-agenda nasional di mana para pemimpin bisa bertemu bersama. Misalnya ada Spirit 17 Agustus dan sebagainya. Nah, tentu saja komunikasi selama ini dengan Partai Gerindra misalnya itu dapat berjalan dengan baik. Di dalam pelaksanaan pilkada misalnya kami berkomunikasi dengan Gerindra, dengan Partai Golkar, dengan Partai Amanat Nasional, dengan PKB, dan hampir seluruh partai kami melakukan komunikasi politik tidak ada batas. Jadi apa yang terjadi di dalam dinamika politik di tingkat nasional itu juga diwarnai oleh apa yang terjadi di daerah di mana hampir seluruh partai saat ini berkonsentrasi pada pelaksanaan pilkada serentak itu. Mas Hasto, kemarin Pak Prabowo juga ingin membentuk presidensial club gitu. Nah, ini kan apakah itu sudah didengar juga oleh Ibu Mega, dan tanggapan dari Ibu Mega seperti apa ya, Mas? Ya, Ibu Megawati Soekarno Putri selalu mencermati dinamika kehidupan politik nasional. Beliau aktif berdiskusi, membahas berbagai persoalan bangsa dan dunia, termasuk hal-hal yang sangat fundamental seperti masalah pangan, kemudian global warming, itu menjadi agenda rutin dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Presidential Club itu juga Ibu membaca, mendapat informasi dari media dan juga dari laporan yang kami sampaikan secara periodik kepada beliau.
Mas Hasto ini melihat kemudian kemarin setelah sindiran Pak Prabowo di Rakornas PAN, lalu kemudian sikap dari PDIP termasuk yang tadi soal kementerian ini mungkin tidak sejalan dengan pemerintahan yang baru, apakah terbuka kemungkinan untuk nantinya dalam Rakornas di akhir bulan ini PDIP akan mengambil jalur oposisi karena banyak membaca demikian? Yang kami luruskan bahwa di dalam sistem pemerintahan negara kita, sistem presidensial, ini memang yang dikenal adalah partai yang berada di dalam pemerintahan, partai yang berada di luar pemerintahan, dan juga ada kekuatan penyeimbang. Menyangkut hal-hal yang strategis, tentu saja PD Perjuangan akan melakukan kalkulasi secara mendalam. Tapi komitmen bagi PD Perjuangan adalah bagaimana berbagai persoalan-persoalan rakyat saat ini secepatnya dapat diatasi bersama-sama, dan PD Perjuangan bisa menggunakan seluruh instrumen dari 3 pilar partai yang bekerja di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Jangan lupa kami masih memiliki menteri-menteri yang berada di kabinet saat ini karena mengawal prinsip-prinsip pemerintahan yang dikedepankan oleh PDI Perjuangan. Dan kemudian sekali lagi Rakernas akan membahas hal-hal yang sangat strategis. Apakah sikap PD Perjuangan terkait dengan berada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, nanti kita akan mencermati seluruh dinamika termasuk pembahasan di dalam Rakernas, karena nanti ada komisi sikap politik yang akan membahas setelah mendengarkan masukan-masukan dari DPD partai. Dari situlah kami akan formulasikan sikap politik termasuk bagaimana pemerintahan ke depan harus disikapi oleh PD Perjuangan. Mas, Rakernas apakah juga akan membahas soal sikap-sikap kandidat yang akan diusung di pilkada besok, Mas? Sebenarnya kami sudah sangat intens membahas rekomendasi calon kepala daerah. Nanti yang akan dibahas adalah suatu strategi bagaimana kekuatan mesin politik partai, di mana dengan ujian yang begitu berat, PD Perjuangan masih menjadi pemenang pemilu. Bahkan di tingkat kabupaten kota, kursi dari PD Perjuangan ini mengalami kenaikan. Ya, hampir 38 kursi di tingkat kabupaten kota. Ini menjadi suatu bukti bahwa kekuatan di tingkat grassroots ini akan mengawal pelaksanaan pilkada serentak. Nama-nama sudah banyak yang dikeluarkan surat tugas. Di dalam Rakernas nanti juga direncanakan bagi kepala-kepala daerah yang berprestasi akan dikeluarkan rekomendasi dari Ibu Ketua Umum.